Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Febriani dari Pendidikan Matematika 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah angka nol. Oke, sejarah angka nol. Nah, tahukah kalian bahwa angka nol sempat disangka angka setan loh? Nah, pada abad ke-13 di Eropa sempat muncul tantangan soal angka nol. Nah, angka nol yang dipopulerkan oleh alkawarisme ini dianggap sebagai angka setan. Nah, penolakan juga datang dari pemerintah Italia yang begitu anti dengan numerik asal India Arab ini. Para pemimpin mencurigai arti kata sir atau kosong dalam bahasa Arab. Mereka mengira nol sebagai kode yang membahayakan negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu angka nol, kemudian sejarah ditemukannya angka nol. Nah, yang pertama, apa itu angka nol? Nol adalah suatu angka dan digit angka yang digunakan untuk mewakili angka dalam angka. Angka nol memainkan peranan penting dalam matematika sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Selanjutnya, sejarah ditemukannya angka nol. Ada pada bangsa Babilonia itu sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian di Timur Tengah 773 Masehi. Kemudian pada bangsa Maya di Amerika 600 tahun setelah pada penemuannya pada bangsa Babilonia, kemudian di Eropa pada abad ke-12. Kemudian di India pada tahun 458 Masehi. Nah, yang pertama akan kita bahas di bangsa Babilonia 300 sebelum Masehi. Digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai pembatas. Nah, angka 0 sudah dikenal dan digunakan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia sekitar 300 tahun sebelum Masehi silam. Nah, awalnya mereka menggunakan simbol dua garis miring untuk mewakili kolom nomor yang kosong untuk membedakan puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya, untuk menjelaskan bahwa dalam angka 3055 berbeda dengan angka 355. Meski telah mengenal dan menggunakan angka 0, sayangnya mereka masih belum mempelajari sifat-sifatnya, sehingga angka 0 masih belum mempunyai nilai numerik yang berdiri sendiri. Selanjutnya, perkembangan angka 0 pada bangsa Maya di Amerika 600 tahun setelah penemuannya di bangsa Babilonia. Nah, pada bangsa Amerika ini digunakan untuk menghitung kalender. 600 tahun kemudian, angka 0 ditemukan dalam peradaban bangsa Maya yang berjarak 12 mil jauhnya dari bangsa Babilonia. Bangsa yang hidup di benua Amerika ini mengembangkan angka 0 untuk sistem perhitungan kalender mereka. 0 diwakili dengan simbol mata. Menariknya, meski mereka juga terkenal sangat pandai dalam bidang matematika, mereka tidak menggunakan angka 0 ini untuk menghitung persamaan. Nah, selanjutnya sejarah angka 0 di India. Konsep 0 baru muncul dan berkembang di India sekitar tahun 458 Masehi. Uniknya, konsep 0 ini muncul pertama kali yang muncul justru dalam bentuk pengucapan pada persamaan matematika, puisi, atau nyanyian. 0 dalam bahasa Sanskerta disebut sunya, disimbolkan dalam beberapa kata yang berbeda seperti ruang, hampa, atau angkasa. Selanjutnya, baru pada tahun 628 Masehi, seorang astronom dan ahli matematika bernama Brahmagupta mengembangkan sifat-sifat tersendiri untuk 0. Matematikawan India ini menunjukkan bahwa angka 0 bisa berfungsi untuk memisahkan angka positif dan negatif. Selain itu, dia juga mengembangkan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian menggunakan angka 0, sehingga kini dapat kita ketahui bahwa 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Nah, orang-orang India menulis angka 0 dengan simbol sebuah titik. Pada masa ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, angka 0 telah memiliki nilai yang berdiri sendiri. Nah, selanjutnya perkembangan angka 0 di Timur Tengah pada tahun 773 Masehi.
Dari India, angka 0 berkembang ke Cina dan Timur Tengah. Pada tahun 773 Masehi, 0 mulai populer dan diadopsi di Baghdad. Orang-orang Arab menyebut lingkaran ini sebagai sir, yang berarti kosong dan disimbolkan dengan titik. Salah seorang ahli matematika dari Persia bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak terdapat satu nomor di tempat puluhan. 0 yang menjadi semakin terkenal dan penting berkat matematikawan yang bekerja di Bai al-Hikmah ini. Al-Khwarizmi pun menggunakannya untuk menciptakan teori aljabar pada abad ke-19. Selain itu, ia juga mengembangkan metode untuk mengalihkan dan membagikan angka yang disebut algoritma. Selanjutnya adalah perkembangan angka 0 di Eropa pada abad ke-12. Angka 0 baru sampai ke Eropa sekitar abad ke-12, dibawa oleh bangsa Moor yang muslim dari Maroko ketika menaklukkan Andalusia. Namun, di kalangan orang-orang Eropa terjadi pertentangan. Sebagian beranggapan bahwa 0 atau sir adalah angka setan atau kode yang membahayakan negara. Bahkan, pemerintah Italia pun sempat melarang angka yang berasal dari India Arab ini digunakan. Untunglah seorang matematikawan Italia, Leonardo Fibonacci, menciptakan teori Fibonacci yang melibatkan angka 0. Nah, teori ini kemudian menjadi populer dan digunakan untuk membantu menyusun pembukuan bagi para pedagang. Meski harus digunakan secara diam-diam, angka ini tetap digunakan di Eropa. Nama sir pun berkembang menjadi cipher, yang juga berarti sandi atau kode. Nah, baru pada tahun 1600-an, angka 0 bebas digunakan secara luas di seluruh Eropa. Para ilmuwan Eropa seperti René Descartes menciptakan sistem koordinat Kartesius. Nah, serta Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz berhasil mengembangkan kalkulus. Nah, pada gilirannya, kalkulus membukakan jalan bagi perkembangan ilmu fisika, teknik komputer, serta teori keuangan dan ekonomi. Nah, mulai saat itu, angka 0 tersebar ke seluruh penjuru dunia dan melekat dengan perhitungan manusia hingga hari ini. Nah, kesimpulannya, sejarah angka 0 itu pertama kali digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai pembatas pada tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian 600 tahun selanjutnya digunakan oleh bangsa Maya di Amerika untuk penghitungan kalender. Kemudian dilanjutkan, baru menjadi angka yang memiliki nilai sendiri di India pada tahun 458 Masehi. Nah, selanjutnya diperkenalkan secara luas oleh intelektual muslim bernama Al-Khwarizmi di Timur Tengah. Dan barulah terakhir dikenal di Eropa pada abad ke-12 dan terkenal ke seluruh penjuru dunia. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai sejarah angka 0. Terima kasih dan silahkan untuk teman-teman memberikan kritik, saran, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.